Perkenalkan, nama saya Nirwana Rakib dari NIM 2120203887220005 Fakultas Tarbiyah dari Prodi Tadris IPS. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi cooperative learning. Nah, apa sih itu pengertian cooperative learning? Cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembagian kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok, tetapi belajar kooperatif ini lebih dari sekadar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur, dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Cooperative learning atau pembelajaran berkelompok dalam bahasa Inggris berarti kerjasama, atau learning artinya pengetahuan. Jadi cooperative learning dapat diartikan bekerja sama untuk meraih keberhasilan dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, setiap siswa harus memiliki atau mempunyai kemampuan atau keterampilan berpikir yang bagus atau baik. Nah, ada beberapa pakar pendidikan mendefinisikan cooperative learning sebagai berikut. Yang pertama yaitu Anita Lie pada tahun 2000 menyatakan bahwa pembelajaran kelompok atau cooperative learning dengan istilah pembelajaran gotong royong atau suatu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa lain. Dalam tugas-tugas cooperative learning hanya berjalan kalau sudah terbentuk satu grup atau kelompok serta satu tim yang di dalamnya pelajar bekerja secara tersusun atau terarah untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan dengan jumlah anggota grup atau kelompok yang berjumlah rata-rata terdiri dari 4 sampai 6 pelajar. Yang kedua yaitu Johnson pada tahun 1994 menyatakan bahwa pembelajaran berkelompok atau cooperative learning adalah membuat kelompok-kelompok kecil atau mengelompokkan pelajar di dalam kelas ke dalam satu kelompok kecil supaya pelajar dapat bekerja sama dengan yang lainnya dengan keterampilan atau kemampuan maksimal yang pelajar miliki dan mempelajari satu sama lain dalam grup atau kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu Salping pada tahun 1995 menyatakan bahwa pembelajaran berkelompok atau cooperative learning merupakan model belajar yang telah dikenal sejak lama, di mana pada saat itu mengarahkan atau mendorong pada pelajar untuk dapat melakukan kerjasama atau gotong royong di dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebayanya. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, proses belajar mengajar guru tidak boleh lagi mendominan seperti layaknya atau lazimnya pada saat ini, sehingga pelajar diharuskan atau dituntut untuk dapat berbagi informasi dengan pelajar yang lainnya dan saling mendorong serta membantu untuk belajar mengajar sesama pelajar dalam suatu kelompok atau grup kecil. Nah, yang kedua yaitu karakteristik dan prinsip-prinsip cooperative learning. Adapun karakteristik pembelajaran cooperative learning, yang pertama yaitu siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. Yang kedua yaitu anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin. Yang keempat, sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif yaitu prinsip ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi tatap muka, dan partisipasi komunikasi. Materi ketiga yaitu prosedur penerapan strategi cooperative learning. Ada beberapa prosedur penerapan cooperative learning, yaitu yang pertama penjelasan materi, yaitu tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utamanya adalah dalam tahap ini pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai, yang selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pelajaran kelompok. Pada tahap ini, guru menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Bahkan kalau perlu, guru juga dapat menggunakan berbagai media pembelajaran agar proses penyampaian dapat lebih menarik siswa. B. Belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompok masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga
ketiga yaitu penilaian. Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Jika tes individual nantinya akan memberikan informasi kepada siswa dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan kedua dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dengan kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya, yang merupakan hasil kerja sama setiap anggota kelompok. Yang keempat yaitu pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling berprestasi yang layak diberikan hadiah atau reward. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi kelompok lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi mereka. Menurut Supriyojo memaparkan Sita langkah atau penerapan model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Kedua yaitu menyajikan informasi, mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang ketiga yaitu mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar, yaitu memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Yang keempat yaitu membantu kerja tim dan belajar, itu membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Yang kelima yaitu mengevaluasi, yaitu menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam yaitu memberikan pengakuan atau penghargaan, mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan strategi cooperative learning, yaitu keunggulan strategi cooperative learning. Yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengolahan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang kelima yaitu terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dan guru. Yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Adapun kelemahan strategi cooperative learning yaitu yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang strategi pembelajaran cooperative learning. Adapun kesimpulan tentang materi ini yaitu strategi pembelajaran cooperative learning menitik beratkan pembelajaran pada kerjasama kelompok atau antar pelajar di dalam grup atau kelompok dan bekerja sama antara grup atau kelompok. Grup atau kelompok tidak boleh membiarkan salah satu anggotanya tidak memahami atau mengerti permasalahan yang sedang dibicarakan atau dibahas. Kegiatan atau aktivitas suatu pembelajaran kooperatif berpusat pada kerjasama antar pelajar. Pelajar yang belum mengerti permasalahan yang sedang dibahas akan mendapatkan penjelasan dari sesama rekan kelompoknya. Demikian pembelajaran ini berlangsung sehingga akan tercapai suatu pemahaman yang sama dari anggota kelompok terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Hal ini berdampak positif terhadap hasil belajar para anggota kelompok. Nah, itulah tadi penjelasan dan kesimpulan yang sempat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.